Salam bahagia. Berikut paparan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif oleh Didi Setioko, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Banjarnegara. Koneksi antar materi. Calon guru penggerak dapat mengaitkan antara materi yang telah dipelajari tentang modul konsep inti, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi dengan materi sebelumnya. Pada bagian koneksi antar materi ini, penulis menyampaikan pemahaman terkait materi telah dipelajari. Modul 1.1 tentang filosofi pendidikan belajar dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran seorang guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru nilai penggerak, dan peran seorang guru penggerak, modul 1.4 tentang budaya 3 positif. tentang visi guru penggerak. Pada modul 1.1 kita mempelajari filosofi Ki Hajar pendidikan Dewantara dari sebagai Ki Hajar sebuah Dewantara filosofi sebagai pendidikan sebuah Indonesia filosofi yang memiliki pendidikan tujuan Indonesia. bahwa pendidikan itu adalah Pada modul tentang 1.1 menjadikan kita manusia merdeka, mempelajari menuntun filosofi segala kodrat pendidikan ada dari pada Ki Hajar murid Dewantara agar sebagai sesuai sebuah dengan alam filosofi dan pendidikan zamannya. Indonesia. Pada Sedangkan modul pada modul 1.2 kita 1.2 mendapatkan pengetahuan awal tentang kebajikan universal, tentang kebijakan universal, bagaimana otak manusia bekerja, teori ingatan teori manusia, ingatan kehendak manusia, untuk memilih, kehendak dan untuk bagaimana memilih, seorang manusia bagaimana itu seorang tergerak, itu tergerak, profil pelajar pelajar Pancasila, dan lain lain sebagainya. sebagainya. Kita mempelajari dan Pada memahami modul nilai 1.2 dan peran kita mendapatkan sebagai seorang pengetahuan guru awal penggerak. tentang kebajikan Adapun nilai universal, guru penggerak bagaimana yaitu otak manusia pendidikan yang bekerja, berpihak pada teori murid, ingatan manusia, reflektif, kehendak untuk inovatif, memilih, dan mandiri, bagaimana dan seorang manusia kolaboratif. itu tergerak, Sementara peran yang profil diharapkan pelajar muncul Pancasila, dari dan seorang lain guru sebagainya. penggerak adalah menjadi pemimpin Pada pembelajaran, modul menjadi 1.2 coach bagi kita guru lain, mendapatkan pengetahuan mendorong awal tentang kolaborasi, kebajikan student universal, agency, dan menggerakkan bagaimana otak komunitas manusia praktisi. bekerja. Pada modul 1.3 kita mempelajari tentang visi guru penggerak. Dalam modul tersebut diajak untuk menggali pemahaman kita tentang apa arti sebuah visi, di mana visi tersebut menjadi cita-cita guru dalam menentukan program dan strategi pembelajaran. Inquiry apresiatif dalam model Bagja menjadi salah satu model manajemen perubahan yang tersusun dari rangkaian buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan, dan eksekusi. Modul 1.4 merupakan modul terakhir dari modul 1 tentang budaya positif. Materi yang disampaikan dalam modul ini antara lain disiplin positif dan nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Berdasarkan teori kontrol Dr. William Glaser, kita tidak dapat mengontrol orang lain. Kita hanya dapat mengontrol diri sendiri. Disiplin budaya positif adalah disiplin yang dilakukan dengan motivasi intrinsik. Hukuman dan penghargaan tidak efektif untuk menumbuhkan disiplin positif. Efek yang terjadi hanya disiplin dalam waktu itu saja, dan ada bekas luka yang tertanam dalam diri anak.
Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, antara lain kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Beberapa peran yang saya ambil masih sebatas peran menghukum dan membuat murid bersalah, dengan harapan murid akan menjadi disiplin dan menyadari kesalahan. Ternyata setelah saya mempelajari modul ini, saya keliru. Hal yang sangat saya lakukan justru menimbulkan efek sebaliknya. Murid merasa malu dan tidak merasa dihargai. Kemudian mendapatkan luka yang membekas dan selalu diingat. Selain itu, anak menjadi down secara mental. Saya tidak ingin dicap sebagai guru yang keras terhadap murid, tetapi saya ingin diingat sebagai guru yang baik, inspiratif, motivasi anak. Dalam hal ini, saya ingin mengambil peran sebagai manajer dan menerapkan restitusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah pada murid. Pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya seringkali memberikan pendampingan murid dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang keliru. Jika merujuk pada modul peran yang sering kali saya terapkan adalah pembuat rasa bersalah. Saya sering serang secara mental murid dengan membuatnya merasa bersalah, baru setelah itu memberikan pengertian kepada anak akan tindakan yang dilakukan itu keliru dan harus diselesaikan supaya anak tidak berlanjut melakukan kesalahan dan teman lain tidak menirunya. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Saya mencoba masuk dalam masalah dan perasaan murid. Saya beranggapan murid akan lebih cepat mengerti dan saya bisa mengontrol mereka. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Maksud saya memberikan pendampingan kepada murid adalah untuk membuat murid menjadi baik. Tapi ternyata cara yang saya lakukan keliru sehingga perlu diperbaiki. Seharusnya saya mengambil posisi kontrol sebagai manajer agar murid dapat mengetahui hal apa yang salah pada dirinya dan keyakinan apa yang mereka pegang, sehingga murid dapat memperbaiki kesalahannya sendiri sesuai dengan keyakinan yang mereka pegang. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ada beberapa posisi yang sering saya lakukan, yaitu sebagai pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Saya kira ini efektif dan dapat merubah mereka menjadi lebih baik. Tapi anggapan saya keliru, yang ada mental murid menjadi down. Menurut saya hanya kepada saya saja dan mengikuti peraturan jika dalam pengawasan saja. Setelah mempelajari modul ini, saya akan mengambil peran sebagai manajer, di mana bisa merubah murid menjadi disiplin secara pelan, dan disiplin itu lahir dalam diri mereka, bukan karena takut peraturan, tapi memang mereka sudah menyadari apa yang mereka lakukan sesuai dengan keyakinan.
Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika ya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Secara tidak saya sadari, saya sering menerapkan segitiga restitusi saat menghadapi permasalahan murid. Langkah-langkah yang saya lakukan kurang sistematis. Biasanya, saya menanyakan hal-hal yang dilakukan menurutmu benar. Kemudian bagaimana hal yang seharusnya dan memberikan solusi kepada murid. Bukan mereka yang memikirkan sendiri, tapi saya yang mengontrol murid. Selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan maupun sekolah? Hal lain yang menurut saya penting untuk mempelajari adalah bagaimana cara berkolaborasi dengan rekan guru serta pemangku kepentingan di sekolah, bahkan dengan orang tua murid untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Karena menurut saya orang tua lebih berperan besar dalam membentuk disiplin budaya positif pada murid. Terima kasih telah mengikuti ulasan koneksi antar materi. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.